Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsiran wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan daurah manasik haji yang kita pelajari dari kitab Manasikul Haji wal Umrah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan ke-11 ya, pertemuan ke-11 di mana insyaallah taala pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan melanjutkan pada halaman ke-80 yaitu seputar al-mabit bi Muzdalifah. Al-mabitu bi Muzdalifah. Benar ya sampai sini ya? Baik, langsung saja ikhwas sekalian kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh mengatakan al-mabitu bi Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah. Seperti apakah perincian untuk amalan malam ke-10 ini berarti ya? Setelah tanggal 9 tenggelam matahari bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah nanti bermalam. Nah, bagaimana perinciannya? Beliau mengatakan thumma ba'dal ghurubi yadfa'ul waqifu bi'arafata ila Muzdalifata fa yusalli biha al-maghriba wal isya'a. Kemudian setelah tenggelam matahari ya, orang yang wukuf di Arafah bertolak menuju ke Muzdalifah ya, kemudian salat di sana yaitu di Muzdalifah maghrib dan isya. Yusallil maghriba thalathan wal isya'a rak'atain. Salat maghrib 3 rakaat sedangkan isya'nya 2 rakaat. Wa fil sahihain, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, dari Usamah bin Zaid beliau berkata, dafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafah fa nazala Syi'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Arafah ya, lalu beliau singgah sebentar di jalan di gunung ya. Jadi beliau menepi sebentar, kemudian fabala, beliau buang air kecil, thumma tawadda'a wa lam yusbigh al-wudu. Kemudian beliau wudu setelah buang air kecil, namun beliau tidak menyempurnakan wudu beliau ya. Wudu untuk menjaga apa? Sucian. Ya, jadi tidak menyempurnakan sebagaimana ketika beliau hendak wudu dalam salat atau untuk salat. Faqultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, as-salah ya, apakah waktunya salat? Qala, beliau menjawab, as-salatu amamak, salat nanti di hadapanmu ya, masih nanti. Faja'al Muzdalifah fatawadda'a fa asbaghal wudu'a. Kemudian beliau sampai di Muzdalifah, lalu beliau wudu dan menyempurnakan wudunya. Nah, baru di sini beliau menyempurnakan wudu ya. Tsumma uqimatus shalah fa shalal maghrib ya. Kemudian salat dikumandangkan, lalu beliau salat maghrib. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi thumma uqimatil isya fa shallaha. Kemudian setiap orang dia mendudukkan untanya. Bahasa kitanya apa? Mendudukkan, benar ya? Jadi kan unta berdiri kemudian diposisikan supaya duduk. Mendudukkan atau apa? Mendeprokkan. Ya, di tempat singgahnya. Jadi masing-masing ketika sudah berhenti tadi salat maghrib, kemudian setelah itu ada jeda diistirahatkan untanya, kemudian tsumma uqimatil isya, dikumandangkan salat isya fa shallaha, lalu beliau salat isya ya. Dari sini kita tahu bahwasanya beliau mendahulukan salat terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lainnya ya. Jadi didahulukan salat terlebih dahulu.
Fa sunnatul lil hajj alla yusalli al-maghrib wal isya illa bi Muzdalifah. Ya, makanya ya, yang sunnah bagi seorang yang berhaji, bagi jamaah haji adalah yaitu ia tidak mengerjakan salat maghrib dan isya kecuali di Muzdalifah. Ya. Kecuali kalau sudah sampai Muzdalifah. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an yakhsha khuruja waqtil isya. Kecuali kalau dia khawatir waktu isya itu keluar, ya, bi muntasafil lail, setelah lebih dari tengah malam. Fa innahu yajibu alaihi an yusalli qabla khurujil waqti fi ayyi makanin kan. Maka wajib baginya untuk mengerjakan salat sebelum waktu salat itu berlalu, ya, yaitu tengah malam. Waktu salat isya itu hingga tengah malam, ya, dimanapun dia berada. Ya, maksudnya kalau seandainya dia dari Arafah belum sampai Muzdalifah sementara itu sudah mau tengah malam, maka yang didahulukan adalah salat meskipun belum sampai Muzdalifah, ya. Tapi rata-rata insyaallah, ya, kalau haji yang normal yang dengan tasrih, ya, maka insyaallah jam 9 atau jam 8 atau jam 10 itu sudah sampai di Muzdalifah, ya. Jadi hampir sulit tibanya waktu maghrib, ya. Seringnya sudah waktu isya, sudah masuk waktu isya, ya. Kemudian wa yabitu bi Muzdalifah, lalu dia mabi di Muzdalifah, wala yuhyil laila bi salatin wala bi ghairiha, dan dia tidak perlu menghidupkan malam itu dengan salat atau selainnya atau amalan yang lainnya, entah membaca Al-Quran dengan zikir, dengan apa lagi, ya, dengan ibadah-ibadah tertentu, ya, dengan mungkin perbanyak zikir terus, tidak, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalika, karena Nabi tidak melakukan hal tersebut, ya. Jadi sampai di sana salat, ya, istirahat, ya, mungkin makan dulu, setelah itu istirahat, ya, dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk ngobrol, ya, karena besok itu amalannya banyak, tanggal 10 itu banyak kegiatan, ya, butuh tenaga. Nah, ini subhanallah termasuk bentuk rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, menyampaikan kepada kita bahwa malam itu beliau istirahat, ya, tidak menyibukkan diri dengan yang lainnya. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Umar, qala, beliau berkata, jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi jam'in wa lam yusabbih bainahuma syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjama' antara salat maghrib dan isya di Muzdalifah, ya, dan beliau tidak melakukan salat apapun di antara keduanya. Wala ala ithri kulli wahidatin minhuma, demikian pula tidak melakukan salat setelah keduanya. Ya, tidak ada sholat di antara keduanya, tidak juga sholat pada masing-masing setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, ya. Jadi tidak ada sholat yang lainnya. Kalau mungkin ada yang bertanya, apakah Rasulullah SAW sholat witir? Jawabannya, ya, dari keumuman hadis beliau, ya, menjaga sholat witir, ya. Jadi salat yang tidak beliau tinggalkan baik dalam keadaan safar atau mukim adalah, ya, salat witir di antaranya, ya. Jadi insyaallah beliau tetap mengerjakan salat witir. Wa fi Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir yang panjang, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, bahwa beliau itu sampai ke Muzdalifah. Wasalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamatain. Ya, beliau di sana salat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'a, dan beliau tidak mengerjakan salat sunnah di antara keduanya. Yusabbih di sini mengerjakan salat sunnah, ya, bukan bertasbih, ya. Kemudian tsumma taja'a hatta tala'al fajru, ya, kemudian beliau tidur, ya, beliau berbaring sampai terbit fajar. Nah, ini mabi di Muzdalifah seperti ini. Wa yajuzu lidha'afati min rijalin wa nisa'in an yadfa'u min Muzdalifata bilailin fi akhirih, ya, dan diperbolehkan ini keringanan bagi orang-orang yang lemah, entah itu laki-laki ataupun para wanita, ya. Sebagian ulama mengatakan ulama mengatakan wanita secara mutlak boleh, ya. Boleh untuk bertolak dari Muzdalifah pada akhir malam, ya, setelah
lewat tengah malam, ya. Setelah lewat tengah malam, ya. Jadi perlu melihat juga kalau seandainya mau berangkat tengah malam, perlu dilihat waktunya. Tenggelam matahari kapan, terbit matahari kapan, kemudian tengahnya di situ, ya. Kalau seandainya 5 jam sudah 5 jam lewat, mungkin 6 jam atau 5 jam setengah, maka sudah boleh bertolak, ya, sudah boleh bertolak. Ini bagi siapa? Orang-orang yang lemah, ya, mungkin ada yang sakit, ada yang butuh perawatan khusus, ya, atau wanita secara mutlak, sebagian ulama mengatakan demikian, dan orang-orang yang menemani wanita tersebut, suaminya, ya boleh. Tidak mungkin istrinya duluan, suaminya tetap di Muzdalifah, ya. Di sana kalau ketinggalan kacau, ya, tidak mudah untuk bertemu, ya, satu sama lain, ya, meskipun dengan komunikasi, ya, insyaallah tetap masih bisa bertemu. Tapi banyak orang, ya, banyak orang sekali. Apalagi yang antum tahu dari Arafah menuju Muzdalifah itu puncaknya keramaian. Ya, kemudian dari Muzdalifah menuju Mina itu semakin mengurai, ya. Karena kalau dari Arafah menuju Muzdalifah, bagi yang wukufnya siang hari tidak boleh keluar kecuali setelah tenggelam matahari, ya. Ya, secara umum maka pengen bareng-bareng semuanya. Ada kalau dari Muzdalifah ada keringanan bagi wanita setelah lewat tengah malam, ya, berarti bisa lebih semakin mengurai, ya. Belum lagi kalau dari Muzdalifah, sebagian mungkin ada yang ingin mau ke Mekah untuk tawaf, boleh tidak? Boleh, ya. Ada yang mau ke Mina dulu setelah melempar jumrah kemudian langsung ke sana, boleh. Ya, ada yang ke Mina dulu setelah melempar jumrah baru nanti cukur, ya. Setelah cukur baru ke Mekah, ya. Tentu saja haji dilakukan, tapi kan sekarang haji udah ada yang mengurusi sendiri, ya, dia tinggal terima beres saja, ada SMS sudah beres, ya. Nah, kalau dari Muzdalifah ke Mina ini mengurai, tapi kalau dari Arafah ke Muzdalifah ini lebih ramai. Taib. Kemudian wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, ba'atha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi saharin min jam'in fi thiqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku, ya, di waktu sahar. Atau sahar itu kapan? Akhir malam, waktu sahur, ya, sepertiga malam terakhir itu waktu mendekati waktu subuh, ya. Itu di akhir malam, ya. Nah, Rasul mengutusku di waktu malam, ya, min jam'in, jam' itu maksudnya Muzdalifah, ya, dari Muzdalifah fi thiqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama, ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lemah, ya, istri-istri beliau, ya. Jadi Ibnu Abbas bersama mereka. Fa fi sahihain, dan Ibnu Abbas pada saat itu masih muda, ya. Beliau masih muda. Rasulullah SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas masih belasan tahun, ya, 12, 13 atau 14 tahun. Wa fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, annahu kana yuqaddimu dha'afata alihi fayaqifuna 'indal masyaril haram bil Muzdalifah bilailin. Bahwasanya beliau dahulu, ya, memerintahkan atau mengedepankan, ya, orang-orang yang lemah dari keluarga beliau, ya, kemudian mereka wukuf di Al-Masyaril Haram di Muzdalifah pada malam hari. Dan sudah saya sampaikan tadi di kajian pagi, Al-Masyar Al-Haram itu, ya, bisa diartikan Muzdalifah secara umum, bisa diartikan gunung di Muzdalifah, ya. Kalau mau yang afdal wukufnya itu di dekat atau dinaik di gunungnya, ya, di sisi gunungnya, atau kalau tidak di tempat mana saja dari Muzdalifah maka diperbolehkan. Fayadhkuruna Allah ma badalahum, ya, mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, thumma yadfa'un, ya, setelah itu mereka baru bertolak. Faminhum man yaqdum atau yaqdamu, di antara mereka ada yang datang atau sampai di Mina li salatil fajri, ya, pada waktu salat fajar. Wa minhum man yaqdamu ba'da dzalika, ada yang sampai di Mina setelah salat fajar. Ya, berarti salatnya di mana?
di mana ketika sampai ya di mana tiba waktu sholat subuh, maka disitulah sholatnya. Ya memang agak repot untuk mencari air dan sebagainya ya. Tapi apa, ketika tiba waktu sholat, maka disitulah waktu untuk sholatnya. Kalau sekarang ya, kalau sekarang mungkin bisa dengan membawa air, atau kalau tidak wudu dulu sebelum jalan ya. Dari masing-masing tenda nanti banyak toilet, wudu dulu, setelah wudu baru berjalan ya. Ini kalau yang menemani para wanita, diperintahkan mereka dulu untuk wudu baru berjalan. Kalau tiba waktu sholat baru sholat. Fa idza qadimu ramau al-jamrah, seandainya mereka sudah sampai di Mina, maka mereka melempar jumrah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, ya, dan Ibnu Umar dahulu mengatakan, arkhasa fi ulaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan keringanan pada mereka semua itu. Ya, kepada wanita atau orang-orang yang memang lemah. Ya, ini ada keringanan. Wa amma man laisa dha'ifan wala tabi'an li dha'ifin, adapun orang yang tidak lemah, bukan pula orang yang mengikuti orang yang lemah, ya. Contohnya mengikuti tadi siapa? Seperti suami, ya mungkin ada anak-anaknya juga, atau demikian pula mungkin kalau bareng sopir naik kendaraan ya. Fa innahu yabqa bi Muzdalifah, ya, maka dia orang yang seperti ini, yang kuat ini tetap di Muzdalifah hatta yusallil fajr iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga salat fajar ya, dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, di sahih Muslim dari Aisyah dia berkata, ista'dzanat Saudah. Siapa Saudah? Saudah minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah lailatul muzdalifati, pada malam mabit di Muzdalifah, tadfa'u qablahu wa qabla hatmatin nas, ya, dia minta izin untuk bertolak sebelum Rasulullah ya, dan sebelum keramaian bersama orang-orang ya. Karena kalau besok setelah subuh ya, yang sesuai dengan tuntunannya, maka semakin ramai ya, semakin ramai ya. Wa kanat imra'atan thabitatan ya, dan Saudah ini adalah seorang wanita yang pelan ya, kalau berjalan itu tidak cepat, tidak bisa cepat ya. Orang yang badannya berisi ya, jadi kalau jalan tidak bisa cepat ya, sehingga apa, dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Fa'adzina laha ya, kemudian akhirnya Rasulullah memberikan izin pada beliau. Wa habasana hatta asbahna ya, dan beliau tetap menahan kami hingga tiba waktu pagi. Fadafa'na bidafihi, kami bertolak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Aisyah mengatakan, walian akuna ista'dzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sta'dzanat Saudatu fa akunu adfa'u bi idnihi ahabbu ilayya min mafruhin bihi. Ya, sekiranya aku dahulu itu minta izin juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Saudah yang meminta izin pada beliau ya, lalu kemudian aku bertolak ya dari Muzdalifah menuju Mina dengan izin beliau ya, maka itu lebih aku sukai daripada orang yang bergembira dengan sesuatu yang dia senangi ya, maka dia lebih suka ya. Aisyah ternyata seandainya dia minta izin dan pergi malam hari, itu lebih dia sukai ya, karena hal tersebut bisa menghindari keramaian yang amat sangat ya di pagi hari ya. Meskipun kalau sekarang sudah dibagi-bagi ya, ada yang naik mobil, ada dari Muzdalifah, ada yang naik mobil, bis nggak ada, nggak, kereta tahu ya, bis yang saya tanyakan, nggak ada bis. Muzdalifah ke Mina kan dekat, yang jauh kan Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah Mina cuma meskipun tetap masih jauh ya, maksudnya jaraknya, tapi jaraknya dekat, ada mobil bis, ada. Jalan-jalannya orang berjalan banyak ya. Orang berjalan banyak, bis juga ada. Iya, kayaknya ada sih, benar-benar ada. Cuma mereka kalau nggak salah hanya di bis saja ya, diam saja, tidak turun.
Ada yang turun juga ya. Mereka di base, setelah itu mungkin lewat. Ada yang turun ya. Iya benar. Karena kalau antum naik kereta nanti itu lewat ada jembatan itu kelihatan bis lewat bawahnya itu dan banyak ya sahih. Maksudnya tetap dibagi ya, dibagi. Kalau jamaah haji dari Indonesia nih apa? Atau dari yang bis ya? Hah? Banyak kan jalan. Enggak, dari Muzdalifah ke Mina jalan. Atau mungkin ada pembagiannya ya. Baik. Yang penting kita tahu keramaiannya seperti apa ya. Kita sangat paham insyaallah. Cuma pembagiannya yang kita tidak tahu. Wa fi riwayatin anha qalat, dan dalam sebuah riwayat Aisyah berkata, "Falaitani kuntu sa'adantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'adanathu Saudatu." Ya, andai saja aku dahulu ya, alangkah baiknya atau andai saja aku dulu minta izin pada Rasulullah sebagaimana Saudah yang minta izin pada beliau. Fa idza shalla al-fajr atal mash'arul harama fastaqbala al-qiblata fa wahhadallaha wa kabbarahu wa hallalahu wa da'a bima ahabba hatta yusfira jiddan. Apabila telah salat subuh atau fajar ya, kemudian dia datang ke al-mash'ar al-haram tadi yang sudah kita sampaikan ya, pegunungan atau perbukitan di sana, kemudian menghadap ke arah kiblat ya, dia mentauhidkan Allah, bertakbir pada Allah, bertahlil pada Allah, dan berdoa dengan apa yang dia sukai sampai terang ya, sampai langit tampak terang, tapi sebelum matahari terbit ya. Ini perbanyak zikir. Wa in lam yatayassar lahu adh-dhahab ila al-masyaril haram da'a fi makanihi. Sekiranya tidak mudah baginya untuk pergi ke al-masyaril haram tadi ya, maka hendaknya dia tetap berada di tempat singgahnya itu ya. Kalau sekarang kan sudah di kotak-kotak, dibagi-bagi ya, sudah di situ saja. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqif ya, aku wukufnya di sini dan Muzdalifah itu semuanya adalah tempat untuk wukuf, maksudnya tempat untuk mabit ya. Nah, jadi ini sedikit tentang perjalanan dari Muzdalifah menuju ke Mina. Baik, kemudian as-sairu ila Mina wan nuzul fiha, berjalan menuju Mina dan singgah di sana. Untuk cari ininya di mana ikhwas sekalian? Cari kerikilnya ya. Di Muzdalifah boleh, tidak mengapa. Di Mina juga boleh. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam carinya di sisi Jamarat ya, di Mina berarti. Ya, di Mina. Yang tidak boleh itu ya, meyakini bahwa mencari batu di Muzdalifah itu adalah dianjurkan ya. Kalau sampai keyakinan dianjurkan, ini yang bermasalah ya. Atau demikian pula sudah dicari kemudian dicuci, dibersihkan, atau mungkin dilebihkan, sebagian masukkan dompet bawa ke Indonesia atau ke Dammam. Dan ada yang membawa ke sini dulu, ada teman yang bawa sampai sini. Saat ini saya bawa kerikil dari sana, ini diapakan? Setelah tahu, kayaknya mungkin setelah tahu bahwa saya tidak ada syariatnya, ya sudah tinggal dibuang saja, nggak ada kelebihan lebih, sama aja kerikil di mana saja ya. Mau antum cari di Mina, di tanah haram, tanah halal, miqat, kerikil ya kerikil ya, tidak ada kelebihannya. Nah, atau juga sebagaimana keliruan sebagian orang, dia pertama datang menyibukkan diri dengan mencari kerikil,
Dan antum akan lihat atau mungkin pernah lihat ketika umrah, ketika haji itu ya, mereka langsung baru datang sholat atau belum, wallahu alam, langsung sibuk diri dengan cari ke kerikil ya. Paling enak ketika hajian yang VIP atau VVIP sudah disiapkan semuanya ya, sudah disiapkan semuanya, kerikilnya disiapkan, apa semuanya dari A sampai Z disiapkan ya. Antum kalau ada kesempatan di sini hajian, coba ya, jangan yang 3.000 4.000 saja, coba yang 15.000 ya, biar bisa merasakan seperti hajian dari Indonesia. Indonesia sekarang berapa katanya? 39 murah sekali. Hah? Itu yang regulernya ya. Ya sama, kurang lebih sama. Cuma di sana lebih jauh lagi dan fasilitasnya juga lebih yang rendah di sini, Mas ya. Ekonomi sini masih lebih tinggi daripada sana. Ya. Kalau antum tahu sendiri ya, antum kalau yang pernah berkunjung ke pondokan-pondokan orang Indonesia, Allah, bahkan untuk yang perempuan terkadang pun di tengah laki-laki ya, cuma dikasih ini aja penutup yang ala kadarnya lah ya. Itu semestinya harus lebih ditingkatkan lagi ya, karena laki-laki dan perempuan ya rentan tersingkap aurat ya. Coba bismillah tahun depan hajian yang 17.000 gitu, bismillah. Kan gajinya berapa ribu kemarin? Sudah naik 50.000 ya. Baik, kita lanjutkan ya. As-sayru ila Mina wa nuzul fiha, berjalan menuju Mina dan singgah di sana atau turun ke sana, turun di Mina. Yansariful hujjajul muqimuna bi Muzdalifah ila Mina qabla tulu'i syamsi indal intihai minad du'a wa dzikri. Para jamaah haji ya yang mukim atau yang singgah di Muzdalifah ya, beranjak pergi ke Mina sebelum terbit matahari setelah selesai berdoa dan zikir. Fa idza wasalu ila Mina amilu ma ya'ti. Kalau mereka sampai Mina, maka mereka mengerjakan beberapa amalan berikut ini. Yang pertama, ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah aqabah, wahyal jumratul kubra, yang merupakan jumrah yang paling besar, yang terbesar, allati tali Makkah, yang paling dekat dengan Makkah, fi muntaha Mina, di akhir dari batasan Mina. Yang paling dekat dengan Mina itu jumlah apa? Sughra. Selanjutnya wusta. Yang kemudian paling jauh ya, paling jauh itulah yang merupakan aqabah atau al-kubra. Fa yalqitu sab'a hasayatin mithla hasal khadaf ya. Lalu dia ambil ya, mencari 7 butir kerikil yang kecil, akbar minal hummus qalilan, lebih besar sedikit daripada kacang hummus ya, lebih besar sedikit dari kacang al-hummus. Ingat, kacang al-hummus bukan adas ya. Sebenarnya antum itu sering lihat atau kita biasanya menyebutnya kacang apa? Kacang Arab. Ya, kita orang bilang ngomong kacang Arab ya, benar, kacang Arab. Yang banyak antum sering makan itu loh, iya kan? Hah? Pistasi, bukan eman, bukan eman ya. Apa terlalu gede ya? Kalau pistasi terlalu ya, tergantung ukuran juga pistasianya. Bukan, beda lagi. Ini yang bulat. Kacang Arab kita ngomong. Ada yang memang ada yang mentah, ada yang sudah matang juga kan? Antum lihat aja ke depannya Pak, hummus gitu. Yang itu kemudian yang dijadikan tohinah ini kan? Yang buat makan tadi. Yang buat falafel kemungkinan ya, kemungkinan itu diantaranya. Bahasa Inggrisnya apa? Saya tidak tahu. Bahasa Inggris cabang Kalimantan, Anda Bang. Cabang mana itu?
cabang Cimanggis. Ya, jadi lebih besar sedikit daripada kacang hummus tadi. Tsumma yarmi bihinna al-jumrah. Ya, kemudian setelah cari tadi melempar 7 tersebut, melempar ke jumrah dengan 7 butir tersebut, wahidatan ba'da wahidatin, satu persatu. Ya. Wa yarmi min batnil wadi in tayassara lahu. Ya, melemparnya dari dasar lembah kalau memang mudah baginya. Caranya bagaimana? Maksudnya dari dasar lembah itu sebelah mana? Fayaj'al al-Ka'bah an yasarihi wa Mina an yamini, dengan menjadikan Ka'bah sebelah kanan, sebelah kirinya, ya, Mina sebelah kanannya. Ya, antum tahu kan panjang kapal ya, kapal Jamarat ya, itu kan udah kelihatan tower Zamzam Tower, jam gadang Mekah ya. Itu kan kelihatan ya, sudah berarti sebelah sana itu Mekah ya, kemudian sebelah kanan itu Mina ya, pondokan Mina. Kemudian di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud, annahu intaha ilal jamratul kubra, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke jumrah al-kubra atau Aqabah. Faja'ala al-baita an yasarihi, kemudian beliau menjadikan Baitullahil Haram, Ka'bah sebelah kirinya, wa Mina an yaminihi, dan Mina sebelah kanannya. Wa rama bi sab'in, dan beliau melempar dengan 7 buah kerikil. Wa qala, ini Ibnu Mas'ud ya, saya ulangi, Ibnu Mas'ud yang melakukan seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, hakadha ramal ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, ya. Demikianlah atau seperti inilah ya demikianlah cara melempar sosok Nabi yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah ya. Pastinya demikianlah cara melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Jadi Ibnu Mas'ud melakukan, kemudian dia mengatakan ini yang dilakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukabbir ma'a kulli hasadin fayaqulu Allahu akbar. Ya, kemudian bertakbir saat melempar setiap kali satu kerikil itu dan mengucapkan Allahu akbar. Ya, wala yajuzu ramyu bihasatin kabirah, dan tidak boleh melempar dengan batu besar. Wala bil khifaf, tidak boleh juga dengan sepatu. Wan ni'al, sendal, wa nahwiha, atau yang lainnya, dengan payung, dengan botol air mineral, dengan dompet, jangan ya. Tidak boleh, semuanya tidak diperbolehkan. Ya, hanya dengan kerikil saja. Dan antum pengalaman kalau antum cari kerikil di situ tuh banyak sekali. Nah, sambil jalan antum cari 7 hari ke-10 ya. Kemudian hari selanjutnya bisa mencari di pondokan 21. Ya, mudah mencarinya ya. Tidak sulit ya, tidak sulit. Baik. Wa yarmi khasyian, dan melempar dengan khusyuk. Nah, ini jadi dihadirkan hati, khadian, menundukkan diri pada Allah, mukabbiran Allah azza wajal ya, dengan bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun minal juhal minal siyah wal laghat wasab wasyatam, dan jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh banyak orang bodoh ya. Mereka teriak-teriak ya, kemudian gaduh ya, kemudian mencela, mengumpat ya, kalimat-kalimat yang tidak baik. Meskipun kalau saya pribadi belum pernah dengar sih ya, paling mereka diam takbir saja, setelah itu lewat ya. Kalau kekeliruan banyak dari mereka itu hanya melempar saja, kemudian tinggal begitu saja, tidak berdoa. Itu nanti untuk hari 13-nya ya, tidak berdoa. Kalau di sini memang tidak ada doanya, paling itu saja mereka, lempar lewat, lempar lewat, lempar lewat, itu saja ya. Adapun kalau sampai teriak-teriak, alhamdulillah belum pernah dengar sehingga saya ya. Gak tahu kalau antum pernah mendengar ya. Keyakinannya lempar setan. Iya, memang seperti itu ya. Fa in ramal jimar, jangan-jangan dia meyakini dirinya Nabi Ibrahim ya, yang melempar setan itu parah. Fa in ramal jimar fa inna ramyal jimari min sya'airillah, karena sungguhnya melempar jumrah itu termasuk dari syiar-syiar
Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal tersebut ya timbul dari ketakwaan di dalam hati, ya. Dan tujuan melempar itu bukan untuk melempar setan, ya, bukan yang penting marem, mantep, mantul, ya, bukan, ya. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah, ya. Wa fil hadis, ya, makanya di dalam sebuah hadis sebutkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, innama ju'ilat tawaf bil baiti, sesungguhnya disyariatkannya tawaf di sekeliling Ka'bah, wabil Safa wal Marwah, dan sa'i antara Safa dan Marwah, waramyul jimar, dan melempar jumrah itu liiqamati dzikrillah, hanya untuk menegakkan zikir pada Allah, agar kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir pada Allah, ya, bukan untuk melempar tadi setan, bukan yang penting mantap, mantul, marem atau semacamnya, tidak, ya. Tadi tapi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walayan dafi'u ilal jamrah bi'unfin wa quwwah, ya. Dan tidak diperbolehkan bertolak menuju jumrah itu dengan kasar, ya, dengan tenaga, ya. Fa yu'dhi ikhwanahu, sehingga bisa mengganggu kanan dan kirinya, ya. Seperti orang pakai jalan cepet-cepet kanan kiri sikut, ya, jangan. Ya, fa yu'dhi ikhwanahul muslimina au yadurruhum, ya. Kalau itu dilakukan maka bisa mengganggu, ya, saudaranya dari kaum muslimin atau bisa membahayakan mereka. Baik, ini yang pertama, melempar jumrah. Tsumma ba'da ramyil jumrah yadhbahul hadya in kana ma'ahu hadyun aw yasharihi fayadhbahuhu. Kemudian setelah melempar jumrah, dia menyembelih hadyu apabila dia memiliki hadyu, atau dia membeli kemudian disembelih, ya. Kalau tidak punya maka beli kemudian sembelih. Wa qad taqaddama bayanu naw'il hadyi al-wajib wa sifatihi wa makani dzabhihi wa zamanihi wa kaifiyati dzabhi falyulahad, dan telah berlalu pembahasan seputar hadyu, ya, yang wajib, sifatnya, tempat menyembelihnya, waktunya, dan cara menyembelihnya, yang hendaknya diperhatikan lagi, ya. Sudah kita bahas pada saat itu, ya, pertemuan keberapa, yang 45 atau berapa. Jadi pertama melempar jumrah, kemudian selanjutnya menyembelih hadyu. Yang ketiga, tsumma ba'da dzabhil hadyi yahliqu ra'sahu in kana rajula, ya. Setelah menyembelih hadyu, maka dia mencukur rambut kepalanya, ya, apabila dia laki-laki, au yuqassirhu, atau memendekkannya, ya. Dicukur, yang pertama adalah dengan mencukur habis, mencukur rambut digundul, ya, atau dipendekkan. Wal halqu afdal, dan mencukur gundul itu lebih utama. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddamahu faqala, karena Rasulullah mendahulukan orang yang mencukur habis, ya, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, ya. Kalian dalam keadaan, ya, mencukur rambut kalian habis, ya, gundul, atau kalian dalam keadaan dipendekkan, ya, rambut kepalanya. Wali'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga merupakan perbuatan Nabi, yang dilakukan beliau adalah mencukur habis, ya. Fa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atamina, ya, bahwa Nabi datang atau sampai di Mina, fa atal jamrah, kemudian mendatangi jumrah, faramaha, kemudian beliau melemparnya, tsumma ata manzilahu, kemudian beliau pulang ke tempat singgahnya, ya, persinggahannya di Mina, wa nahara, kemudian beliau menyembelih, tsumma qala lil halaq, kemudian beliau berkata kepada tukang cukur, khudh, kepada orang yang mencukur beliau, ya, khudh, ambillah, ya, cukurlah, wa asyara ila jambihil aiman tsumma al-aisar, ya. Beliau menunjuk ke kepala bagian kanannya, kemudian kepala bagian kirinya, ya, jadi dihabiskan. Tsumma ja'ala yu'tihin nas, kemudian beliau, ya, berikan rambut tersebut kepada orang-orang, ya, karena beliau termasuk orang yang berkah, ya. Rambut beliau berkah, keringat beliau berkah, ya. Jadi rambut beliau bagikan kepada orang-orang. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi menunjukkan Rasulullah SAW mencukur rambut beliau, digundul, ya. Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lil muhalliqina birrahmah wal maghfirah thalathan wa lil muqassirina marrah, ya.
Alasannya juga mengapa mencukur habis lebih utama, karena Nabi SAW mendoakan bagi orang yang mencukur habis dengan rahmat, dengan ampunan sebanyak 3 kali, sementara orang yang mendoakan bagi orang yang memendekkan hanya sekali. Kemudian juga wali'an al-halqa ablagu ta'ziman lillahi azza wa jal haitsu yulqi bihi jami'a sya'ri ra'sihi. Demikian pula mencukur habis itu ya lebih mengena dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia semuanya serahkan ya. Dia cukur habis seluruh rambut kepalanya dan itu lillahi taala ya, dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi intinya mencukur habis itu lebih utama daripada sekadar memendekkan. Wa yajibu an yakuna al-halqa wa taqsiru syamilan li jami'ir ra's. Dan wajib ya, entah mencukur rambut habis, kalau habis berarti selesai habis semuanya ya, atau memendekkan itu mencakup seluruh rambut kepala ya, terkhusus memendekkan. Kalau namanya mencukur habis itu ya habis semuanya ya. Kalau dipendekkan ini mencakup seluruh bagian kepala ya. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, muhalliqina ru'usakum muqassirin ya, kalian dengan mencukur rambut kalian habis ya, rambut kepala kalian, dan memendekkannya. Wal fi'lul mudhafu ila ra'si yashmulu jami'ahu, dan perbuatan yang disandarkan di kepala ini mencakup seluruhnya, namanya ra's ya. Makanya ini yang sesuai dengan tuntunan adalah tidak diambil hanya 1, 2, 3 atau sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak kecil biasanya ketika berada di mana? Di marwah ya kan. Yang sahih adalah diambil semuanya ya, maksudnya hatta dipendekkan itu diambil semuanya. Alhamdulillah kalau orang-orang cukur di sekitar, tukang-tukang cukur di sekitar Mekah atau di Mekah sana, mereka sudah paham semuanya ya cara mencukurnya, baik mau diambil sedikit atau kalau dicukur habis ya habis semuanya. Kalau sebagian masih, kalau hanya dipotong pendek maka diambil seluruh bagian dari rambut ya, karena itu yang disyariatkan. Wali anna halqa ba'dir ra'si duna ba'din manhiyun anhu syar'an ya, karena juga mencukur sebagian rambut tanpa sebagian yang lain ya, ini dilarang secara syariat. Ada yang cukur hanya kanan dan kirinya, tengahnya dibiarkan ya, atau kanan dicukur kirinya dibiarkan, atau seluruh depan belakang semuanya dicukur, atasnya biarkan ya, atau bagian atasnya dicukur, belakangnya biarkan. Ini namanya apa? Al-qaza ya. Lima fi sahihain ya, dalilnya adalah di hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, an-Nafi, dari Nafi muridnya Ibnu Umar, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Nabi melarang cukur dengan cara al-qaza ya. Faqila li Nafi, kemudian ya Nafi ditanya, mal qaza, apa itu al-qaza ya? Qala an yahliq ya, atau an yuhlaq ba'du ra'sis sabi wa yatruku an yahliq ba'da ra'sis sabi wa yatruku ba'da, yaitu seorang mencukur sebagian rambut anak kecil contohnya dan meninggalkan sebagian yang lainnya ya. Jadi diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Sebagian orang gayanya mengikuti orang-orang kufar ya, seperti ini, dan banyak ini menjadi kalau kita tahu dulu di tengah-tengah perfilman Cina, Jepang atau mana itu, kungfu itu dari mana kungfu? Cina. Maka sering kita dapatkan mereka gaya-gaya cukurnya seperti itu ya, qaza semuanya, banyakan qaza ya. Ya, sebagian orang sini kemudian juga model-model seperti itu ya, dia diataskan ambil tinggi, kemudian kanan kiri dibiarkan. Dulu sempat ada siapa ya dulu ya? Dulu siapa yang pernah, Pak? Saya pernah lihat ya. Ya kita nasihati, kita ingatkan. Ya, tidak boleh ya seperti itu. Ada dulu anaknya yang di situ kan seperti ya, lupa sih siapa. Enggak perlu disebutkan juga ya. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi dalam masalah mencukur rambut itu pun ada fikihnya, ada tata caranya
Ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Kemudian wa idza kana al-qaza'u manhiyan anhu, seandainya qaza' ini dilarang, ya, lam yasih an yakuna qurbatan ila Allah, maka tidak sah ketika dijadikan sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Allah, cara beribadah pada Allah, tidak diperbolehkan. Waliyana Nabi sallallahu alaihi wasallam halaqa jami'a ra'sihi ta'abbudan lillahi azza wajal. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencukur seluruh rambut kepalanya, ya, dalam rangka mendekatkan diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan beliau berkata, "Lita'khudhu anni manasikakum," hendaknya kalian mengambil manasik haji kalian dariku, ya. Jadi kita contoh beliau, selesai, ya. Wa amal mar'ah, adapun wanita, fatuqassir min atrafi sya'riha biqadri unmulah faqat, ya, maka dia memendekkan dari setiap ujung rambut kepalanya seukuran satu ruas jari. Rambutnya dikumpulkan, kemudian satu ruas jari dipotong, tidak boleh lebih dari itu, atau kurang lagi boleh, tidak mengapa, ya. Fa idza fa'ala ma sabaqa halallahu jami'u mahdhuratil ihram, apabila dia telah melakukan tiga hal tersebut, apa saja tadi? Melempar jumrah, hadyu, mencukur. Meskipun hadyu ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tahallul, ya. Apabila dia sudah melempar jumrah dan cukur, ya, maka halal baginya seluruh larangan ihram ma'ada nisa, selain istrinya, selain wanita, ya. Adapun kalau istrinya masih belum boleh. Fa yahillu lahu at-tib wal libas wa qassu asy-sya'ri, maka halal baginya menggunakan minyak wangi, pakaian, ya, memotong rambut, wal adhafir, kuku, wa ghairuha minal mahdzurat, ya, dan selainnya dari larangan-larangan ma'ada nisa, selain wanita, ya, selain hubungan badan suami istri, maka tidak diperbolehkan. Wa sunnah an yatatayyab li hadzal hil, dan sunnahnya adalah dia mengenakan minyak wangi, ya, ketika sudah halal ini. Di qouli Aisyah radhiyallahu anha, dalilnya adalah ucapan Aisyah, kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hallihi qabla an yatufa bil bait. Aku dahulu memakaikan minyak wangi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat beliau ihram, sebelum beliau niat berihram, ya, dan ketika halal, ya, sebelum beliau tawaf ifadah, ya. Jadi sudah halal dulu baru beliau tawaf ifadah. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim, ya, muttafaq alaihi dan lafadznya milik Muslim. Dan ini yang disebut sebagai tahallul pertama, ya, tahallul pertama. Dan ini yang paling mudah. Memang paling mudah itu adalah lempar jumroh dan cukur, ya. Karena Mina kan dekat. Meskipun sebagian orang ada yang ingin menghindarkan keramaian di Masjidil Haram, mereka setelah melempar jumroh langsung ke Masjidil Haram, ya, langsung ke Masjidil Haram, ya, karena kalau cukur kan butuh waktu, ya. Kalau dia bisa cukur sendiri mungkin 10-15 menit, maksudnya gantian berdua, ya. Kalau sama tukang cukur belum lagi ngantrinya, ya. Kalau yang kelas 15.000, 17.000 gratis. Gratis enggak, ya? Ada yang gratis, ada yang enggak juga, ya. Ada yang gratis, ada yang mahal. Ada yang malah bahkan mahal. Sampai satunya berapa, ya? 20 atau 50 real, ya? 25 real atau berapa? Atau 50 real mungkin. Dimanfaatkan oleh mereka. Ada yang gratis, dikasih kupon, nunggu giliran, ya. Lama, ya, sambil nunggu giliran, sambil nunggu SMS dari itu, hadiahnya sudah dipotong atau belum, itu kan, ya. Ada yang berbayar. Kalau di Zamzam, kalau di Mina Tower itu berbayar, padahal kelas mahal, ya, tapi berbayar, cukurnya berbayar. Wa fil lafdhin lahu, dan di lafadz yang lainnya dari Imam Muslim, kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yuhrim wa yauman nahri qabla an yatufa bil baiti bi tibin fihi miskun. Aku dahulu, ya, memakaikan parfum untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berihram, dan pada hari Idul Adha sebelum beliau tawaf
di sekeliling Ka'bah dengan minyak wangi yang ada padanya misik, ya, minyak wangi yang ada padanya misik atau kasturi. Nah, ini sunnah, ya, sunnah. Dan kalau orang sudah melempar jumroh, sudah cukur, maka dia mandi kan, ya. Dia mandi pakai minyak wangi kemudian, ya. Jadi sudah segar, sudah tahallul pertama. Taib yang keempat, at-tawafu bil baiti wa huwa tawafu ziyarah wal ifadah. Itu tawaf di sekeliling Ka'bah yang disebut sebagai tawaf ziarah karena mereka kan singgahnya di Mina, kemudian ziarah atau berkunjung ke Masjidil Haram, atau tawaf disebut sebagai tawaf ifadah, ya. Liqauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal yaqdu tafathahum." Kemudian hendaknya mereka menyelesaikan manasik mereka, wal yufu nuzurahum, dan menunaikan nazar-nazar mereka, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di Baitullahil Haram. Ya, ini wal yatawafu. Nah, ini kerjakanlah tawaf di Baitullahil Haram. Wa fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sahih Muslim dari Jabir, ya, yang menjelaskan sifat haji Nabi. Qala, beliau mengatakan, "Tsumma raqiba sallallahu alaihi wasallam fa afadha ila al-baiti fa shalla bi Makkah adh-dhuhra." Kemudian beliau naik kendaraan beliau, itu al-qaswa, itu unta. Kemudian beliau bertolak ke Baitullahil Haram, ke Makkah. Kemudian beliau di sana salat zuhur, ya, al-hadis, ya, beliau salat zuhur di sana. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah dia berkata, "Hajajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa afatna yauman nahri." Kami berhaji bersama Rasulullah, lalu kami melakukan tawaf ifadah pada hari Nahar, ya, hari ke-10. Al-hadis muttafaq alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa idza kana mutamatti'an ata bisa'i ba'da tawaf. Apabila dia hajinya haji tamattu, maka setelah tawaf dia melakukan sa'i. Karena orang yang haji tamattu, berapa kali tawafnya? 3 kali. Tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf wada. Ya, berapa kali dia sa'i? 2 kali. Sa'i umrah dan sa'i haji. Ya, sa'i haji. Kalau orang qiran ataupun ifrad, berapa kali tawafnya? Yang wajib berapa? Yang wajib 2. Tawaf ifadah, tawaf haji, dan tawaf wada. Adapun tawaf qudum hukumnya sunnah. Berapa kali dia sa'i? 1. Ya, hanya 1 kali. Itu sa'i haji. Nah, ini kita bahas yang tamattu dulu. Apabila dia hajinya haji tamattu, maka setelah tawaf dilanjutkan dengan sa'i. Li'anna sa'yahul awal kana lil umrah, karena sa'inya yang pertama itu untuk umrahnya. Falazimahul ityan bi sa'il hajj, maka dia harus melakukan sa'i haji, ya. Wa bi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat, di Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah dia berkata, "Fatafa alladziina kanu ahallu bil umrah bil baiti wa baina Safa wal Marwa." Ya, lalu orang-orang yang dahulu sebelumnya bertalbiyah untuk umrah, berarti tamattu, ya, mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dan antara Safa dan Marwa, berarti tawaf kemudian baru sa'i. Tsumma hallu, kemudian mereka halal. Tsumma tawafu tawafan akhara ba'da an raja'u min Mina li hajjihim. Kemudian mereka tawaf lagi. Ini maksudnya untuk umrahnya tawaf, ya, kemudian mereka tawaf lagi setelah kembali dari Mina untuk hajinya. Ini tawaf untuk haji. Wa ammal ladzina jama'ul hajj wal umrah fa innama tawafu tawafan wahida. Adapun orang yang mengumpulkan antara haji dan umrah, ya, yaitu qiran, maka tawafnya hanya sekali. Ini tawaf hajinya, ya. Tawaf qudum hukumnya sunnah. Tawaf wada wajib. Tawaf haji rukun. Tawaf haji rukun, ya. Makanya antum yang akan hajian tahun ini, itu tasrih haji itu berarti tasrih buat umrah juga, ya. Maksudnya kalau mungkin karena tahun ini memang bisa dibilang paling kacau pengaturannya, dilempar ke sana kemari, ya. Jadi yang daftar ada yang di Al-Fatih di sini dilempar ke Jeddah, ada yang daftar di mana lagi dilempar ke mana lagi, ya. Tapi sebagian banyaknya dilemparnya ke Jeddah, ya. Ke Jeddah, ya. Ada yang tetap di sini, ya, alhamdulillah. Jadi maksud saya, nanti kalau titik temunya di Jeddah atau di Mekah, antum datang sebelum hari hajat, umrah saja. Umrah untuk umrah apa haji
tamattu. Tidak ada yang menghalangi, ya, boleh insyaallah, tidak mengapa. Ya, tapi kalau ada kekhawatiran tidak mungkin sulit ini itunya, ya sudah, janjian bersama pihak travel. Hanya saja nanti ketika masuk sudah lewat miqat, ya berarti harus senantiasa mengenakan pakaian ihram, ya. Nah, kemudian nanti nginep di hotel seandainya sehari atau 2 hari sampai di sana sebelumnya. Kemudian setelah itu baru bertemu di titik temu, baru bareng-bareng dari situ menuju ke entah ke Mina atau ke Mekah, ya. Kalau seandainya mau ke Mina langsung tanpa tawaf qudum tidak mengapa. Kalau seandainya mau ke Mekah dulu untuk tawaf qudum, maka itu yang lebih baik insyaallah, ya, karena ada tambahan amalan, ya. Karena ada tambahan amalan, yaitu mengerjakan yang sunnah. Lanjut, masih 1 lembar lebih. Fa fi sahih Muslim anha, di sahih Muslim dari Aisyah anha qalat, dia berkata, ma atamallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatu baina safa wal mar'a, wa dzakara al-Bukhari ta'liqa. Allah tidak akan menyempurnakan haji dan umrah seseorang selama dia tidak tawaf antara Safa dan Marwah. Ini maksudnya tawaf di sini adalah sa'i. Disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq, ya. Wa fi sahih Al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, ya, di sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tsumma amarona," yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah merintahkan kepada kami, asyiyat tarwiyah, pada sore hari tarwiyah, pada pagi hari tarwiyah, an-nuhilla bil haji, untuk bertalbiyah dengan haji, ya, hari tarwiyah, hari haji, ya. Fa idza faraqna minal manasik ji'na fatufna bil baiti wa bis safa wal marwa. Lalu apabila kami telah selesai melaksanakan manasik, ya, kami kemudian datang ke Makkah atau di Masjidil Haram, lalu kami tawaf di sekeliling Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwa. Wa qad tamma hajjuna wa 'alaiyal hadyu, ya. Telah sempurna haji kami, ya, tapi kami masih punya tanggungan hadyu, ya. Jadi hadyu diakhirkan boleh. Hadyu tidak ada kaitannya dengan tahallul. Dzakarul Bukhari fi bab dzalika liman lam yakun ahluhu hadzal masjidil haram. Ini disebutkan oleh Bukhari di bab ini. Wa idza kana mufradan aw qarinan, seandainya dia melakukan haji ifrat atau qiran, fa in kana qad sa'a ba'da tawafil qudum, seandainya dia telah sa'i setelah tawaf qudum, lam yu'idis sa'ya marratan ukhra, maka tidak perlu mengulangi sa'i lagi, ya. Jadi kalau orang mau, ini penting, kalau antum mau yang pergi qiran ataupun ifrad, kalau memang ada kesempatan untuk tawaf, ya, tawaf qudum, ya, selanjutnya setelah itu antum boleh sa'i haji. Jadi sa'inya itu didahulukan, ya, sa'inya didahulukan. Nanti pas hari ke-10 pas tawaf ifadah, setelah itu tidak ada sa'i lagi, ya. Jadi cukup hanya tawaf saja selesai, ya, meskipun ini kalau seandainya masih di hari ke-7, kalau saya yang hajian, saya jadikan tamattu. Paham, ya? Kalau saya masih haji hari ke-7, ya, jadikan tamattu. Dan sebagian ulama juga membolehkan hatta tanggal ke-8 pun boleh tamattu juga, ya. Meskipun hari tarwiyah, hari-hari haji dimulai pada tanggal ke-9. Ya, kalau seandainya ke-7 nih, mobil mengantar, untuk apa? Untuk tawaf qudum, sekaligus ditambah sa'i, ya. Paling-paling tinggal bis gitu aja. Enggak sih, insyaallah enggak. Paling ditelepon-telepon, ya. Tenang saja, orang Indonesia mokong-mokongnya orang Indonesia, orang non Indonesia lebih mokong. Apa mokong gitu, ya? Nakal, ya. Senakal selama-lamanya orang Indonesia, seterlambat-terlambatnya orang Indonesia, maka orang selain Indonesia biasanya lebih terlambat lagi. Ya. Jadi kan kaidah. Ya. Orang Indonesia itu nakalnya nakal anak kecil, ya, wajar, Mas, ya. Baik. Kita lanjut, ya. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis Jabir,
lam yatuf an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal ashabu baina safa wal mar'ah illa tawafan wahidan tawafahul awal. Nabi dan para sahabatnya tidak tawaf atau tidak sa'i, maksudnya ya. Tawaf di sini maksudnya sa'i antara Safa dan Marwah kecuali satu tawaf saja, yaitu tawaf yang pertama, sa'i yang pertama saja. Beliau tidak sa'i antara Safa dan Marwah kecuali hanya sa'i yang pertama, itu setelah tawaf qudum. Setelah tawaf qudum baru sa'i. Ya, kemudian pas hari ke-10 tidak melakukan sa'i lagi. Ya, rawahu Muslim. Wa idza kana lam, itu tadi kalau sudah mengerjakan tawaf sebelumnya. Wa idza kana lam yas'a wajib alaihi sa'yu. Kalau sebelumnya belum sa'i, melakukan sa'i, dia hanya tawaf qudum, salat 2 rakaat kemudian kembali ke pondokan, maka pas hari ke-10 nanti dia harus mengerjakan sa'i. Li'annahu la yatimul hajj illa bihi, karena haji tidak akan sah kecuali dengan sa'i tersebut, ya. Kama sabaqa an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis Aisyah tadi di atas, ya, sebelumnya. Ya. Karena sa'i ini adalah rukun haji, sa'i haji rukun haji. Wa idza tawafa tawafal ifadah wa sa'il haji, apabila dia sudah tawaf ifadah dan sa'i untuk haji, ba'dahu setelahnya, atau qablahu atau sebelumnya setelah tawaf qudum, idza kana mufridan aw qarinan, kalau dia haji ifrad atau qiran, faqad halla at-tahallul tsaniya, maka dia telah halal tahallul yang kedua, berarti sudah sempurna. Ya, wa halallahu jami'ul mahdzurat, sehingga telah halal baginya seluruh larangan-larangan saat ihram, ya. Lima fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, karena di hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ya, di sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa nahara, Ibnu Umar mengatakan, wa nahara hadiyahu, beliau menyembelih hadinya yauman nahri, pada hari ke-10, wa afadha, kemudian beliau tawaf ifadah, fatafa bil baiti thumma halla min kulli syai'in hurima minhu, ya. Kemudian beliau tawaf di sekeliling Ka'bah, tawaf ifadah, kemudian halal baginya segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan, ya. Ini kalau sudah tawaf ifadah, ya, kemudian kalau yang belum sa'i berarti sa'i, maka setelah itu halal segala sesuatu. Wal afdal an ya'ti bihadhil a'mal yaumal 'id murattabatan kama yali, dan yang utama adalah dia melakukan amalan hari raya itu secara tertib, secara berurutan sebagaimana berikut ini. Pertama, ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah aqabah. Kemudian zabhul hadyi, menyembelih hadyu. Al halqu aw taksir, yaitu mencukur rambut habis atau memendekkan. Kemudian at-tawaf thumma sa'i, tawaf kemudian dilanjutkan dengan sa'i in kana mutamatti'an, kalau dia hajinya tamattu, au kana mufradan au kana mufridan au qarinan wa lam yas'a ba'da tawafil qudum, atau dia haji ifrad dan qiran dan belum sempat sa'i sebelum tawaf qudum, ya. Nah, ini secara urutannya ini yang terbaik, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam rattabaha kadza, karena Nabi memberikan urutan seperti ini. Wa qala, dan beliau mengatakan, li ta'khudhu anni manasikakum, silakan ambil manasik haji kalian dariku. Ini secara asalnya dan ini yang terbaik. Kemudian fa in qaddama ba'daha la ba'din fala ba'sa, seandainya dia mendahulukan yang satu daripada yang lainnya maka tidak mengapa. Dia dari melempar jumroh langsung tawaf, setelah itu baru mencukur, boleh. Baru menyembelih hadyu, boleh. Atau mungkin dia menyembelih hadyu dulu, kemudian melempar, kemudian tawaf baru cukur, boleh. Ya, tawaf plus sa'i, ya. Atau dia langsung tawaf, ya, kemudian pokoknya dibolak-balik tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat satu-satunya momen, satu-satunya kesempatan sa'i boleh didahulukan sebelum tawaf adalah pada hari ke-10 ini, ya. Jadi boleh mendahulukan sa'i baru tawaf, ya. Tapi saya pernah tanya sama Ustaz Firanda, Ustaz ini gimana masalah ini? Sebagian ulama membolehkan, bahkan itu katanya satu-satunya hari yang dibolehkan sa'i didahulukan sebelum tawaf. Karena kaidahnya tawaf dulu baru sa'i. Antum tidak ada ibadah namanya sa'i terus tawaf. Yang ada adalah tawaf baru sa'i. Nah, ini bagaimana? Beliau menjawab, memang ada hadis seperti itu, ya, memang ada hadisnya, tapi ternyata hadisnya itu tidak sahih, ya. Ternyata hadisnya tidak sahih. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak menyebutkan di sini, ya. Jadi
yang boleh didahulukan ini 4. Yang boleh didahulukan satu sama lain ini 4, ya. Yang terakhir tadi tawaf, tapi tawafnya ini sudah plus dengan sa'i, ya. Makanya sebagian ulama terkadang nggak menyebutkan sa'i karena tawaf itu sudah satu paket dengan sa'i, ya. Li hadits, dan di hadis yang beliau sampaikan pun tidak membawakan hadis yang itu, yang lebih dekat kepada hadisnya tidak sahih. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qila lahu fi dzabhi wal halqi war ramy wa taqdim wa ta'khir. Ya, pada hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah ditanya, ya, seputar menyembelih, mencukur, melempar jumrah, ya, kemudian diakhirkan, didahulukan. Faqala, kemudian beliau menjawab, la haraj, tidak mengapa. Muttafaqun alaihi. La haraj, tidak mengapa, berarti boleh. Walil Bukhari anhu, dan pada riwayat Bukhari dari beliau juga, qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'al yauman nahri bi Mina. Pernah Nabi ditanya pada hari raya Idul Adha saat di Mina. Fa yaqulu, ya, beliau menjawabnya la haraj, tidak mengapa. Fasalahu rajulun faqala, seorang ada yang bertanya pada beliau, halaqtu qabla an adbah, aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih. Qala idbah wala haraj, silakan sembelih dan tidak mengapa, ya. Wa qala ramaitu ba'da an amsaitu, qala la haraj, ya, aku melempar jumrah setelah di waktu sore, kata beliau la haraj, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Wa fi sahih Muslim, di sahih Muslim min hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Amr, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an taqdimil halqi 'ala ramyi, ya, Rasul ditanya, ya, tentang hukum mendahulukan mencukur sebelum melempar, wa an taqdimiz dzabhi 'ala ramyi, dan ditanya tentang mendahulukan menyembelih sebelum melempar, ya, karena secara susunan itu melempar, menyembelih, baru mencukur. Wa an taqdimil ifadah 'ala ramyi, dan ditanya tentang mendahulukan tawaf ifadah sebelum melempar. Faqala irmi wala haraj, silakan lempar, tidak mengapa, ya. Qala, kemudian beliau berkata, Abdullah bin Amr, ya, fa maraitu su'ila yawma idzin an syai'in illa qala if'alu wala haraj, ya, dan tidaklah, ya, aku melihat beliau ditanya sesuatu pada hari itu melainkan jawaban beliau adalah if'alu wala haraj, silakan lakukan, tidak mengapa, ya, silakan lakukan, tidak mengapa, ya. Wa idza lam yatayassar lahu tawaf yaumal 'idi jaza ta'khiruhu, ya, dan seandainya tidak mudah baginya tawaf pada hari raya, ya, tanggal 10 berarti jaza ta'khiruhu, maka boleh diakhirkan, boleh ditunda. Wal aula, dan utamanya alla yatajawaza bihi ayyamat tasyrik, tidak sampai melewati hari-hari tasyrik, illa min uzrin, kecuali kalau ada uzur, kamarat, sakit, wahid, atau haid, wa nifas, atau nifas, ya. Maksudnya tawaf ifadah tidak harus dilakukan pada tanggal ke-10 Hijriyah, karena sebagian, dan ini sering, sebagian travel atau syarikah di sana itu tadi nanti tidak menyediakan transportasi kecuali pada hari tawaf wada, pada hari tawaf wada, ya. Kalau nafar awal berarti pada 12 atau pada hari ke-13, ya. Jadi bagaimana kalau seperti itu? Seperti itu nanti pertama, jadi ada dua tawaf itu, tawaf ifadah sama tawaf wada plus sa'i kalau belum sa'i, ya. Maka seseorang pertama dia niatkan kedua-duanya, ini yang terbaik, ya. Dia niatkan untuk tawaf ifadah dan tawaf wada, setelah itu baru sa'i. Atau dia niatkan tawaf ifadah saja, nanti ini kan yang rukun, otomatis yang wajib nanti ikut, ya. Namun yang terbaik adalah diniatkan kedua-duanya, ya. Setelah itu baru sa'i, selesai. Tapi biasanya teman-teman mereka semangat, ya, pada hari ke-10 sudah pakai taksi masing-masing, ya, pakai taksi masing-masing pergi ke sana.
haram, dan bahkan pun harganya terkadang mahal. Belum lagi nanti mobil itu aksesnya tidak bisa lebih dekat, masih jauh sebelum terowongan sudah diturunkan ya, karena tidak boleh lewat. Kalau antum lewat daerah Gaza atau Ma'lat kuburan itu, kubri yang jauh yang pertama itu sudah diturunkan, mobil suruh belok ke atas ke kanan ya, nanti jalan ke sana sendirian. Lumayan ya, dengan harga yang fantastis, 300 real kurang lebih taksi ya, atau satu orang mungkin sampai berapa, 50 real atau lebih ya. Baik, alhamdulillah selesai ya, selesai amalan ke-10 ya. Adapun yang sisa nanti adalah mabit di Mina dan melempar jumrah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ada yang bertanya? Silakan. Mau konfirmasi aja Ustaz, berarti kalau kita haji qiran, kita tawaf qudum, sa'i, nanti tawaf wada bisa digabungin sama tawaf ifadah dan perlu sa'i lagi ya tadi. Benar. Kalau sudah sa'inya di awal maka tidak perlu sa'i lagi. Ya, jadi nanti dia melakukan secara amalan hanya 2 tawaf. Ya. Hanya 2 tawaf. Tawaf yang pertama adalah tawaf qudum kan? Ya, kemudian yang kedua ifadah dan tawadanya digabungkan. Ya, dan dia niatkan dua-duanya, itu aja. Berarti tahallulnya pas setelah tawaf. Tahallul pertamanya nanti dia setelah melempar jumrah dan cukur. Itu tahallul. Ya, adapun tahallul keduanya, tahallul besarnya setelah tawaf ifadah plus sa'i. Tidak masalah. Karena kalau udah tahallul pertama kan yang diharamkan hanya hubungan suami istri saja dan tidak akan terjadi insyaallah ya. Itu saja. Jadi udah mandi pakai wangian dan sebagainya, tapi kalau perempuan ya tentu saja tidak pakai wewangian yang keras baunya ya. Ya. Atau ditinggalkan wewangian ya. Wallahu a'lam. Naam. Ada lagi? Betul. Kalau untuk tamattu umrohnya itu bisa dilakukan pas tanggal 8 pagi itu saya, atau harus sebelum tanggal 8? Tamattu apakah umrohnya boleh dilakukan pada tanggal 8 pagi? Sebagian ulama ada yang membolehkan, tidak mengapa. Kalau hukumnya sah atau tidak sah tidak mengapa. Ulama mereka yang mengatakan tidak boleh itu pun tidak sampai mengatakan haram. Ya, jadi boleh, tidak mengapa. Ya, setelah itu cuma dia tidak ada tamattu itu kan sebenarnya dia ya tamatta, bisa santai-santai bersenang-senang, tapi dia tidak bersenang-senang, berlelah-lelah. Ya, karena setelah itu nanti dia mandi lagi dan berihram lagi. Ya. Atau dia mandi berhalal ya, berarti bisa sih mandi setelah tahallul itu kan mandi lagi. Setelah itu nanti pakai mungkin sesaat istirahat, pakaian ihram baru lalu niat haji, talbiyah untuk haji ya. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya, nanti lanjutkan pada asar insyaallah. Ini dulu ikhwan sekalian yang bisa kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.